Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohayati dengan NIM 2013-60051. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai lahjah. Apa yang dimaksud dengan lahjah? Lahjah adalah yang bisa disebut dengan dialek. Yang ditulis oleh Ibnu Munazir dalam Al-Lisanul Arabi. Lahjah adalah gemar dengan sesuatu, menyanyikan, mengucapkan, mengungkapkan, dan membiasakannya. Dalam Kamus Al-Munjib, disebut pula lahjah adalah bahasa manusia yang dibiasakan. Dari situ, bahasa tersebut membentuk suatu karakter, yang dimana bisa disebut dengan dialek. Dapat kita pahami bahwa dialek adalah ragam bahasa yang lebih disenangi karena mudah dipraktekkan dan mudah disiarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu di kehidupan sehari-hari mereka. Dapat bisa kita pahami bahwa dari sini dialek adalah ragam bahasa yang lebih disenangi dan lebih mudah untuk dipraktekkan. Bahkan mudah juga untuk disiarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu di suatu masyarakat bangsa Arab. Dialek bisa menjadi suatu ciri khas baru bagi seseorang dan komunitas bahasa tertentu. Karenanya, dialek kabilah menurut Iskandari dan Anani merupakan bahasa suku yang memiliki ujaran tarkik, tafkhim, tatmim, tarkim, al-hams, talyis, sur'ah, al-wasl, al-qat'i, bud, dan tidak ada imalah. Dapat diakui bahwa perkembangan dialek-dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek tersebut. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah diantaranya lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana-sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat, dan perbedaan cara memahami dan berbicara. Kemunculan banyaknya dialek di antara lain karena faktor-faktor yang mempengaruhi dialek tersebut yakni faktor sosial, faktor politik, faktor geografis, faktor kebudayaan, dan faktor lainnya. Sehingga dari sana terjadilah pembentukan bahasa secara mutlak yang dimana menjadi banyaknya dialek. Dari faktor yang telah disebutkan tadi, bahwasannya dengan berbagai faktor dan kebudayaan, maka sangat sulit sekali untuk mempertahankan keutuhan bahasa Arab tanpa memunculkan dialek-dialek yang menjadi salah satu elemen untuk mempertahankan keutuhan bahasa Arab tersendiri. Dapat kita ketahui bahwa bahasa Arab terbagi menjadi dua, yakni bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab yang terbesar dan umum. Seperti bahasa Fusha bisa dilakukan atau digunakan untuk berbagai forum-forum besar yang begitu formal sifatnya. Dan bahasa Fusha biasanya digunakan untuk merangkai suatu prosa atau puisi, kabar berita, dan sebagainya. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab resmi dan mudah dipahami oleh bangsa Arab sendiri. Bahasa Arab Fusha ini terdiri dari salah satu dialek yang menjadi pemenang, yakni dialek Quraisy. Tetapi bukan hanya dialek Quraisy saja yang menjadi pelengkap bahasa Fusha, melainkan dialek-dialek yang lainnya itu salah satu menjadi pelengkap untuk bahasa Fusha dan dialek Quraisy. Yang kedua, yakni bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah biasanya digunakan untuk perdagangan atau berinteraksi sosial antara pembeli dan penjual. Yang dimana bahasa Amiyah ini
merupakan bahasa yang tidak formal. Bahasa Amiyah merupakan bahasa yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bukan bahasa yang digunakan oleh forum-forum resmi yang seperti bahasa Arab Fusha, melainkan bahasa Arab Amiyah ini biasanya digunakan untuk perdagangan. Sebelumnya, antara bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah ini mengalami pertentangan di antara orientalis barat dan bangsa Arab tersendiri. Karenanya, keberadaan bahasa Arab Fusha ini sangat sulit struktur kalimatnya, dan di mana bahasa Arab Fusha ini sangat sulit untuk dipahami oleh bangsa Arab tersendiri. Dari situ, kaum Arab dan orientalis barat bersikeras untuk menghilangkan bahasa Arab Fusha karena bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab yang tidak mudah dipahami, dan mereka bersikeras untuk mempertahankan bahasa Arab Amiyah karena bahasa Arab Amiyah adalah bahasa Arab yang mudah dipahami oleh kabilah-kabilah mereka. Tetapi para cendekiawan Islam menentang pernyataan itu. Karenanya bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab yang dimana bahasa penyempurna dari bahasa Arab yang lainnya. Bahasa Arab Fusha terdiri dari beberapa dialek-dialek yang telah diketahui bahwa dari faktor-faktornya menimbulkan perbedaan. Perlu diketahui bahwa perbedaan-perbedaan dialek tersebut apa saja, dari aspek apa saja, dan faktor apa saja. Perbedaan antara dialek-dialek ini terdapat dalam berbagai aspek, suara, makna, kata, dan kaidah morfologis dan sintaksisnya. Adapun fenomena perbedaan dialek dari aspek kaidahnya, yakni seperti perbedaan kata dan wazan-wazan yang dibentuk. Contoh sebagai berikut. Yang pertama, pada dialek Bani Asyad, mendomahkan pada kata ayyuha apabila tidak diikuti oleh isim isyarah. Contohnya seperti ayyuhun nas. Yang kedua, pada dialek Bahro, yakni mengkasrohkan huruf pertama pada fi'il mudhari. Contohnya yidrob. Yang ketiga, yakni dimakrifatkannya isim dan sifat dengan am sebagai pengganti al pada dialek Himyar. Seperti contoh al-syafaro menjadi am-syafaro. 4, yakni perbedaan bentuk jamak. Yang kelima, wakof ha tanis dengan tak tanis pada dialek Himyar. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Fusha adalah bahasa yang terdiri dari beberapa dialek-dialek. Tetapi yang menjadi pilihan adalah dialek Quraisy yang menjadi pemenang atau menguasai bahasa Fusha. Ini bahasa Arab menjadi bahasa yang istimewa dan bahasa yang sempurna dengan tataran, struktur, sintaksis, dan morfologisnya. Untuk itu, bahasa Arab menjadi bahasa yang terkekal dan tidak akan pernah punah dengan keberadaannya Al-Quran yang mendominasikan bahasa Arab Fusha.